Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, khatamil anbiya wa sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan menghafalnya, dengan mengajarkannya, dan insya Allah dengan mengamalkannya. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan dari Al-Qur'an akan semakin memperberat timbangan kebaikan kita, dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paripurna dalam ber-Al-Quran, paling sempurna membacanya, paling sempurna memahami dan mentadaburinya, paling sempurna menghafalnya, paling sempurna pula mengajarkan, serta paling sempurna mengamalkan Al-Quran. Kita mengikuti tuntunannya, kita mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari para sahabatnya, dari para tabi'in pengikutnya, tabi'in para pengikut setelahnya, dan kita insya Allah umatnya. Mudah-mudahan kita yang selalu berusaha mengikuti tuntunannya, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema Al-Qur'an, kajian Quranic Live yang selalu kita ikuti di Asa TV Indonesia. Pada saat ini, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, yaitu menghafalnya. Betul, Al-Quran adalah untuk dihafal. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu pula para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu pula para tabi'in, tabi'in, para ulama amilin, semuanya berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu interaksi mereka yang layak kita contoh, yang layak kita anut adalah mereka semua menghafal Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, maka kita insya Allah akan selalu berusaha untuk menghafalnya. Kesibukan apapun tidak akan menjadikan kita jauh dari Al-Quran. Malah kita berusaha mencari waktu. Bahkan kita berusaha untuk mengalokasikan waktu, menyiapkan waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk kita berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu interaksi yang mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah adalah interaksi dengan menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran adalah untuk dihafal. Sebagai pengantar, sahabat asa rahimakumullah, menghafal Al-Quran adalah merupakan kebiasaan, sunnah bahasa kitanya, sunnahnya para anbiya, sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabi'in. Dikatakan kebiasaan karena mereka semuanya sudah menghafal Al-Quran. Dikatakan kebiasaan karena mereka pula menuntun agar semua umatnya, semua masyarakatnya menghafal Al-Quran. Maka dikatakan da'bu Rasulillah, da'bu as-sahabah, da'bu at-tabi'in, da'bu al-ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Masya Allah. Tidak hanya ulama Al-Quran yang menghafal Al-Quran. Ulama hadis, ulama fikih,
Bahkan ulama ilmu-ilmu kontemporer, ulama Al-Jabar hafal Al-Quran. Ulama kedokteran Ibnu Sina hafal Al-Quran. Ulama ilmu sains dan teknologi juga hafal Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran untuk dihafal. Karena menghafal Al-Quran adalah sunnahnya Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, dan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Menghafal Al-Quran merupakan aktivitas pertama dan utama sebelum para ulama menjalankan aktivitas lainnya. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang lain, yang pertama kali Rasul sampaikan adalah Al-Quran. Karena Nabi juga mendapatkan Al-Quran melalui hafalan. Jibril datang kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca wahai Jibril." Maka Jibril mendikte. Jibril membacakan Al-Quran, Nabi mendengar dengan baik, dengan seksama, dan kemudian Nabi menghafal Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril. Para sahabat pun demikian. Sebelum unggul mereka di berbagai bidang. Ada sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau dikatakan faqih, seorang yang ahli dalam ilmu fikih. Tetap beliau mengawali dari menghafal Al-Quran. Seorang Ibnu Abbas, mufassir Al-Quran. Juga beliau mengawali dari menghafal Al-Quran. Zaid bin Thabit, seorang ahli bahasa. Beliau juga mengawali dari menghafal Al-Quran. Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu. Belajar menulis dengan sebaik-baiknya. Juga mengawali sebelum beliau mendalami ilmu yang lain. Beliau menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah aktivitas pertama. Insya Allah kita pun demikian. Berusaha untuk menjadikan awal aktivitas kita, awal profesi kita, sebelum yang lain adalah kita dibekali dengan Al-Quran di dalam hati kita melalui hafalan Al-Quran. Hampir semua yang menghafal Al-Quran atau berusaha menyiapkan waktu dan sarananya untuk menghafal Al-Quran. Kadang-kadang kita mengatakan, aku tidak bisa menghafal Al-Quran. Aku sudah lanjut usia untuk menghafal Al-Quran. Aku sudah banyak kesibukanku sehingga tidak mungkin aku menghafal Al-Quran. Sahabat Asa, menghafal Al-Quran itu adalah berusaha. Menghafal, memperbanyak hafalan. Meskipun pada akhirnya, wallahu a'lam. Karena menghafal Al-Quran sampai selesai adalah anugerah Allah. Ada yang mendapatkan anugerah hafal Al-Quran sampai selesai. Namun ada, subhanallah, mereka yang menghafal Al-Quran meskipun tidak sampai selesai, tapi mereka dalam waktu-waktunya, dalam kesempatan-kesempatannya selalu berusaha untuk menghafal Al-Quran. Sehingga ada sahabat yang bagus hafalan keseluruhan Al-Quran, ada sahabat yang baru menghafal beberapa dari Al-Quran, namun semuanya berusaha untuk menghafal Al-Quran. Kita siapkan waktu kita siapkan sarana prasarananya agar insya Allah kita, anak kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita layak menjadi ahlul Quran. Itulah Al-Quran untuk dihafal. Semuanya hampir menghafal Al-Quran, maksudnya sampai akhir. Kalaupun tidak, tetap berusaha menyiapkan waktu kita, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kita selalu menghafal Al-Quran bagaimanapun hasil akhirnya, karena menghafal Al-Quran sampai akhir adalah karunia anugerah Allah yang tertinggi kepada hamba-hambanya. Hadirin sahabat Asa rahimakumullah. Kenapa Al-Quran untuk dihafal? Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Jaminan pertama adalah jaminan pemeliharaan. Allah menjamin Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan Allah yang akan menjaga dan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Kami pula, kata Allah, yang benar-benar akan memelihara, menjaganya.
Allah menjamin akan memelihara Al-Quran dengan menyiapkan para pembaca. Subhanallah, para pembaca Al-Quran tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Semuanya di seluruh pelosok dunia ini ada selalu yang sedang membaca Al-Quran. Itulah Allah menjamin Al-Quran dipelihara dengan menyiapkan para pembacanya. Allah pula memelihara dengan menyiapkan para penghafalnya. Sampai di perkampungan yang terpencil ada yang menghafal Quran. Bahkan ada mereka yang usianya sudah lanjut juga menghafal Al-Quran. Malah ada yang tidak faham, tapi mereka menghafal Al-Quran. Ini bukti Allah menjamin Al-Quran terpelihara. Selalu ada yang menghafal Al-Quran. Selalu ada pula Allah siapkan para ulama-ulama Al-Quran yang mengajarkan, yang meluruskan kalau salah interaksi kita dengan Al-Quran, yang memahamkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran adalah pedomannya. Itulah para ulama Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Sahabat Asa, rahimakumullah, Allah yang menjaga. Tapi Allah menyiapkan para pembaca, para penghafal, dan para ulama Al-Quran. Kita sebagai apa di sini? Insya Allah kita sebagai pembacanya. Sehingga kita termasuk yang berkontribusi menjaga Al-Quran. Kita sebagai penghafalnya. Sehingga kita termasuk yang berkontribusi. Atau kita sebagai ulama Al-Quran. Jangan sampai tidak ada kontribusi bagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan Al-Quran terpelihara baik pada waktu diturunkan atau setelah Al-Quran diturunkan. Pada saat diturunkan Allah jaga dari setan yang berusaha mencuri dengar. Dulu setan mencuri dengar. Mereka datang ke atas dan mencuri dengar dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pelihara. Mereka tidak akan mungkin mampu menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena Allah memelihara dari setan yang terkutuk. Setelah diturunkan, Al-Quran dipelihara. Yaitu dengan diletakkan, dikuatkan, dikokohkan, ditanamkan di dalam kalbu Nabi SAW. Kemudian Al-Quran ditempatkan di dalam hati umat Nabi SAW. Al-Quran untuk dihafal karena Allah menjamin akan memelihara Al-Quran. Cara Allah memeliharanya, Allah akan siapkan selalu para pembacanya, subhanallah, para penghafalnya, dan para ulama Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan oleh Allah kesempatan, kemudahan untuk selalu membacanya, untuk selalu menghafalnya, dan untuk selalu mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga kita termasuk wa inna lahu lahafizun, hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk kita mendapatkan kemuliaan, menjaga, memelihara Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan jaminan-jaminan agar Al-Quran itu mudah dihafal oleh hamba-hambanya. Jaminan pertama tadi, Allah menjaga Al-Quran dengan menyiapkan para pembaca, para penghafal, dan para ulama-ulama Al-Quran. Jaminan kedua, Allah sebutkan di surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Dan sungguh kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Persoalannya adalah pertanyaan Allah, apakah ada yang mau mengingatnya, yang mau menghafalnya? Sehingga Al-Quran sudah Allah mudahkan untuk diingat dan dihafal. Tergantung kitanya. Fahal mim muddakir. Apakah kita termasuk yang mau menjawab pertanyaan Allah? Apakah Anda mau mengingatnya? Apakah Anda mau menghafalnya? Kita katakan dengan jawaban yang tulus, insya Allah kita selalu ingin menghafal Al-Quran. Jaminan kemudahan dari Allah. Ayat jaminan ini sampai Allah ulang 4 kali di surat yang sama, surat Al-Qamar. Yaitu tadi ayat 17. Allah ulang dengan bahasa yang sama, dengan redaksi yang sama. Di ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Juga di ayat 32 dan terakhir di ayat 40. Kata para ulama tafsir itu sebagai penegasan bahwa Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal oleh siapapun tanpa Allah batasi. Karena Allah menyebutnya dan kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Dan Allah sampaikan kepada semua hamba-hambanya, siapa yang mau mengingatnya. Tidak dibatasi. Harus hamba yang lisannya lisan Arab. Tidak. Karenanya siapapun dari hamba-hamba Allah, termasuk kita semuanya, sahabat asa semuanya, jika ingin dan mau menghafal Al-Quran, meskipun lisan kita bukan lisan Arab, meskipun kita mungkin tidak paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi kemudahan adalah jaminan Allah kepada siapapun yang ingin menghafal, yang bersungguh-sungguh, yang nawaitu tulus untuk menghafal Al-Quran. Allah menjamin melalui 4 ayat ini, menghafal Al-Quran sudah dimudahkan. Dan benar, sahabat asa yang dimuliakan Allah, hanya Al-Quran yang dapat dihafal secara keseluruhan. Huruf-hurufnya, Masya Allah. Kalimat-kalimatnya, tidak sedikit pun yang dikurangi oleh para penghafal Al-Quran. Bahkan harokat-harokatnya, apakah dhammah ataukah fathah, atau tanwin, atau mad, tidak dikurangi. Bahkan semua tanda-tanda baca dari Al-Quran dapat dihafal oleh hamba-hamba Allah. Dan semuanya, semua kalangan dari berbagai usia, dari berbagai bangsa, dari semua tingkat sosial yang beragam, ternyata sesuai dengan jaminan Allah untuk dimudahkan, semua kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Persoalannya bukan kemudahan dari Allah, tapi kitanya. Apakah mau dimudahkan oleh Allah, ataukah kita mau terus-menerus berusaha menghafal Al-Quran? Jika azam kita, motivasi kita tinggi, kemudahan-kemudahan pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan kemudahan menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah untuk dihafal oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat asa rahimakumullah, ada jaminan yang lain, yaitu jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang mau dan siap untuk menghafal Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran, sehingga kamu tidak akan melupakannya. Siapa yang akan membacakan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa Allah akan menolong hambanya yang mau menghafal Al-Quran. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad. Jibril membacakan Al-Quran, Nabi mendengar dan menghafalnya. Siapapun Allah akan membacakan. Dahulu Nabi dibacakan oleh Jibril. Kita dibacakan oleh guru kita. Kita dibacakan oleh ustadz dan ustadzah kita. Kita dibacakan oleh para ulama kita. Kita dibacakan oleh para kiai. Akhirnya kita mendengar, menyimak, dan kita mampu menghafalnya. Jaminan pertolongan Allah. Siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, Allah akan membacakannya. Tentu melalui media dari hamba-hamba Allah yang mulia.
Jibril atau Nabi Muhammad SAW dibacakan. Allah utus Jibril untuk membacakan. Insya Allah kita pula jika ingin menghafal Al-Quran, Allah siapkan para pembaca, para penghafal yang akan membacakan untuk kita dan kita akan menghafalnya. Menjadi penghafal Al-Quran adalah betul anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran sarana untuk banyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Padahal keutamaan Al-Quran yang banyak disebut oleh Nabi SAW adalah keutamaan yang dikaitkan dengan membacanya. Tidak mungkin membaca kalau tidak banyak membaca. Tidak mungkin menghafal kalau tidak banyak membaca. Siapapun yang menghafal, kita tanya, dia banyak membacanya. Kadang 40 kali seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kadang 100 kali seperti para tabi'in. Kenapa mereka mengulang-ulang bacaan? Karena mereka punya semangat untuk menghafal. Sehingga menghafal Al-Quran Allah akan tolong. Menolongnya adalah kita yang menolong diri kita dengan banyak membacanya. Dengan menghafal Al-Quran, kita jadi banyak membaca. Dengan menghafal Al-Quran, kita jadi banyak mentadaburi. Wah, ini sepertinya saya harus baca lagi. Wah, supaya mudah menghafal, saya tadaburi, saya fahami artinya, saya fahami maknanya. Subhanallah. Secara sekaligus ketika seseorang menghafal Al-Quran, dia melakukan dua hal. Membacanya dan kemudian memahami dan mentadaburinya. Sehingga orang yang menghafal Al-Quran secara sekaligus, ia menjalankan tiga hal. Membaca, mentadaburi, memahami, dan seterusnya menghafal Al-Quran. Ayat ini pula difahami oleh para ulama Al-Quran bahwa metode menghafal terbaik, menjaga hafalan terbaik adalah justru dengan banyak membacanya. Tidak ada metode yang dikatakan terbaik. Ya, beberapa metode coba digagas oleh para ulama, oleh mereka yang berjuang dengan Al-Quran. Beragam metode. Tapi kalau tidak diulang, dimuroja'ahi, dibaca terus, yakinlah sulit untuk menghafal. Karenanya mengulang bacaan, muroja'ah, banyak membaca. Itu merupakan metode paling efektif. Dan itulah metodenya Nabi SAW. Metodenya para sahabat. Metodenya para tabi'in. Yang lain itu adalah penguat saja. Yang lain itu supaya lebih efisien waktunya. Namun pada masa yang sama, tidak mungkin orang menghafal Al-Quran tanpa membacanya. Bahkan semua penghafal Al-Quran pasti ia banyak membaca, ia banyak mengulang, ia pula banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran untuk dihafal. Karena Allah berikan jaminan pertolongan, sanuqri'uka fala tansa. Kamilah yang akan membacakan. Kamilah yang akan menolong kalian jika kalian benar-benar ingin menghafal kalamullah. Dan kemudian kalian tidak akan melupakannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya membaca terus-menerus, mengulang. Nabi Muhammad mengibaratkan orang yang memiliki hafalan Quran seperti pemilik unta, seperti pemilik hewan. Unta dijaga, dipelihara, ia akan jinak dan patuh kepada majikannya, kepada pemiliknya. Namun dibiarkan saja, ditelantarkan, ia pula akan pergi mencari majikan yang lain, menghilang dari pemiliknya. Innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'allaqah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahaba. Permisalan sahibul Quran, para penghafal Quran, seperti unta yang diikat. Jika diikat, ia menetap. Ia juga akan bersamanya. Namun jika ikatannya dilepas, ia akan pergi. Demikian juga sahabat Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jika seorang sahibul Quran, penghafal Quran, membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari ia mengingatnya, mengulang-ulangnya, mengingatnya kembali. Jika ia tidak melakukan tersebut, ia mungkin akan melupakannya. Begitulah bagaimana Allah menjamin siapapun yang akan menghafal Al-Quran, Allah akan berikan pertolongan. Pertolongan dari Allah adalah pertolongan yang khusus untuk mereka yang siap diberikan amanah, diberikan anugerah, diberikan karunia sebagai para penghafal Al-Quran insya Allah. Mudah-mudahan
sahabat asa yang dimuliakan Allah. Ketika nawaitu kita tulus, ketika azam kita tinggi, semangat kita baik, maka kita akan ditolong oleh Allah dan insya Allah kita selalu dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran ini ke dalam dada kita, di dalam hati kita, dan terus kekal sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran yang di dalam dada itulah yang akan dijadikan pertimbangan, dijadikan sebagai tingkatan surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan edisi Quranic Live, Al-Quran untuk dihafal setelah yang satu ini, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran untuk dihafal. Sejak awal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak pada pikirannya? Kenapa tidak pada tulisan-tulisan atau alat-alat tulis yang ada? Karena ini menunjukkan itulah yang paling kuat, melekat dan terpelihara. Dan tidak mungkin Al-Quran berada di dalam hati dan dada Nabi Muhammad, melainkan baginda menghafalnya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran, kata Allah, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril alaihissalam, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar nanti setelah Nabi SAW menghafalnya, kemudian Jibril mengajarkannya, barulah Nabi memberikan peringatan kepada umatnya. Begitulah Al-Quran untuk dihafal. Karena pada awal masa Al-Quran berinteraksi atau Nabi berinteraksi dengan Al-Quran adalah langsung Jibril menanamkan, langsung Jibril mengikatkan ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran, menghafalkannya ke dalam dada dan hati para sahabat-sahabatnya. Demikian seterusnya di dalam dada para ulama kita, di dalam dada para a'immah kita, di dalam dada seluruh para penghafal kita hingga yaumil qiyamah insyaallah. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat nyata yang disimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Maka kelapangan dada, kebersihan jiwa, ketulusan itulah yang akan memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran akan tertanam di dalam dada. Seorang guru Imam Syafi'i rahimallah, Syekh Waqi hafizahullah wa rahimallah rahmatan wasi'ah, mengatakan kepada muridnya ketika mengadukan sulitnya menghafal Al-Quran, dikatakan adalah wa nurullah la yuhda lil 'asi. Bagaimana mungkin cahaya Allah yang bernama Al-Quran, cahaya Allah yang bernama tuntunannya, yang bernama ilmunya diberikan kepada orang yang dadanya kotor, dadanya sempit, hatinya rusak karena banyak dosa dan kemaksiatan. Allah bersihkan hati Nabi, Allah lapangkan dada Nabi dengan Al-Quran. Begitulah tata cara. Secara historis Al-Quran diturunkan ke dalam dada, berarti dihafalkan oleh Nabi SAW. Nabi pula membacakan kepada para sahabatnya, berarti dihafal pula oleh para sahabat.
Sahabat pula membacakan kepada tabi'in, dihafal pula oleh para tabi'in, dan seterusnya kepada generasi ulama kita, para guru kita, para kiai kita, para habaib kita, dan tentu para murid-murid kita. Semuanya mereka menghafal Al-Quran dengan hati, dengan dada, dan kuatlah Al-Quran di dalam dada orang-orang yang beriman. Saking istimewanya sahabat asa yang dimuliakan Allah, ada beberapa sahabat yang diberikan keistimewaan oleh Nabi. Bukan karena yang lain, tapi karena hafalan Al-Quran. Misalnya hadis Nabi yang sangat masyhur. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Salim, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa mereka disebut? Karena mereka ini para penghafal yang ulung, para penghafal yang unggul dalam beral-Quran. Sehingga dikhususkan, bahkan diperintahkan siapapun, ayo ambil Al-Quran dari 4 sahabat ini. Kemuliaan mereka diakui, dikagumi oleh Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis tadi bahwa yang dimaksud 4 sahabat itu adalah karena mereka paling kuat hafalannya. Paling banyak mengambil Al-Quran dari Nabi. Waktu-waktu mereka untuk mendapatkan Al-Quran dari Nabi. Dan mereka pula paling baik bacaannya. Bukankah Nabi pernah meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran di depan Nabi? Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Al-Quran turun kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin aku membacakan di hadapanmu? Engkaulah yang paling mulia, engkaulah yang paling baik. Tapi Nabi meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud menunjukkan keutamaan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Inilah seorang tabi'in, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ia berkata, para sahabat Nabi yang mengajar Al-Quran pada kami, berarti para tabi'in, diajarkan oleh para sahabat. Beliau sebagai saksi bagaimana sahabat mengajarkan Al-Quran. Mengatakan mereka menerima atau belajar Al-Quran dari Nabi 10 ayat, 10 ayat. Mereka belum menerima 10 berikutnya sampai mereka hafal, sampai mereka tahu, sampai mereka memahami, dan kemudian mereka mengamalkannya. Butuh waktu yang panjang, betul. Tapi disitulah menguatkan hafalan juga menjadi keutamaan. Dan demikianlah para sahabat Nabi SAW bertahun-tahun. Tidak dikatakan dalam waktu yang singkat. Ada metode yang singkat, itu bagus. Tapi interaksinya kan tidak hanya ketika selesai menghafal. Setelah menghafal, terus mengulang, terus berinteraksi. Tidak akan pernah berhenti. Bertahun-tahun para sahabat. Bertahun-tahun para tabi'in. Bertahun-tahun para ulama juga. Sehingga tidak mungkin dikatakan orang hafal Al-Quran dalam waktu yang instan. Menyelesaikan mungkin kalau menyelesaikan, tapi bukankah di antara hikmah menghafal Quran adalah supaya banyak membacanya, karenanya mengulang-ulang 10 ayat terus diulang, dihafal, terus difahami, selesai baru berganjak kepada surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Mereka sangat kerap dengan Al-Quran, sangat baik interaksinya dengan Al-Quran, maka hasil hafalannya juga terbaik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat asa rahimakumullah, selanjutnya tentu tidak mungkin kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran dengan berbagai jaminan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dengan karunia yang sangat agung, melainkan kita berusaha untuk memahami, mengenal apa saja keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, seorang penghafal Quran akan diprioritaskan, didahulukan untuk menjadi imam sholat berjamaah, meskipun ia lebih muda. Meskipun mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah dari makmum, mungkin tingkat sosialnya, mungkin tingkat ekonominya lebih rendah. Selama ia penghafal Quran, ialah yang didahulukan menjadi imam sholat berjamaah. Itulah Nabi SAW. Ya umul qawma akra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'lamum bisunnah. Ya, yang paling berhak jadi imam, yang paling banyak hafalannya. Jika hafalan sama, yang paling paham dengan sunnah, dengan tata cara, kaifiyat sholat, dan sebagainya. Sehingga begitulah tuntunan dari Nabi menunjukkan keutamaan para penghafal. Imam sholat itu di masa Nabi
adalah merupakan anugerah yang tertinggi. Mereka bukan dilantik, mereka pula bukan melalui proses yang lain, tapi yang dilihat oleh Nabi, siapa yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, dialah yang akan menjadi imam. Ibnu Umar, sahabat Nabi, bercerita, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Para muhajirin yang pertama tiba di Quba sebelum kedatangan Rasul, menjadi imam mereka adalah Salim. Padahal Salim adalah mantan budak Abu Hudzaifah. Yang tadi dikatakan, ambillah Al-Quran dari 4 sahabat, diantaranya Salim, Maula Abu Hudzaifah. Dan beliau kenapa menjadi imam? Sebelum Nabi datang tentunya. Saat itulah mereka diimami oleh seorang mantan budak. Mantan hamba sahaya. Subhanallah. Kenapa itu dipilih? Karena beliau adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan, memberikan tempat yang terpuji, menjadi imam sholat berjamaah dimanapun, kapanpun, dan siapapun makmumnya, maka penghafal Al-Quran adalah yang lebih layak, yang lebih diutamakan dalam pandangan Nabi untuk menjadi sholat, imam sholat berjamaah. Yang kedua, para penghafal berhak didahulukan untuk dikebumikan, untuk dikubur kalau terjadi kewafatan. Nabi menjadi saksi atas para penghafal Al-Quran. Padahal ketika seorang meninggal dunia, bukankah para ustadz akan bertanya, kalian menjadi saksi bahwa dia seorang yang baik? Na'am min akhlil khair, dia seorang yang baik. Yang menjadi saksi atas kebaikan penghafal Quran adalah langsung Nabi SAW. Hadisnya jelas sekali. Nabi menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam 1 kain kafan karena kewafatan yang bersifat massal. Banyak yang syahid dalam perang Uhud. Sehingga banyak yang tidak dimakamkan. Namun Nabi bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Quran dari seluruh yang ada ini, dari jenazah sahabat yang wafat di perang Uhud? Kemudian yang paling banyak hafalannya di posisi yang paling dekat dengan lahad. Yang awal dikebumikan sebagai penghormatan Nabi, penghargaan Nabi kepada penghafal Al-Quran. Lantas Nabi bersabda, Ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku yang akan jadi saksi bagi mereka penghafal Quran kelak di hari kiamat. Subhanallah. Kita berharap Nabi menjadi saksi atas amal kita. Saksi bahwa kita mengikuti tuntunannya, dan saksi bahwa kita sedang berusaha, selalu berusaha, dan kemauan kita kuat untuk menghafal Al-Quran, sehingga nanti Nabilah yang bersaksi bahwa kita adalah umatnya yang layak mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Layak mendapatkan amanah di dunia. Ya, saat itu yang selalu menjadi pertimbangan. Poin penting. Siapa yang layak mendapatkan amanah dalam berbagai amanah tentunya adalah yang paling banyak hafalannya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan pula yang paling banyak pengetahuannya. Bukan pula yang paling banyak usianya. Kenapa demikian? Karena inilah menunjukkan betapa Al-Quran itu memang diutamakan untuk dihafal. Maka para penghafalnya diutamakan oleh Nabi SAW. Umar ketika menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian setelah itu Nafi meminta Ibnu Abza untuk menggantikan. Maka tentu Umar sedikit terkejut. Ia tidak matur terlebih dahulu kepada sahabat Umar. Maka ketika bertemu dengan Nafi di daerah Aswan, Umar berkata dan bertanya, siapa yang menggantikanmu di Mekah? Tanya Umar, Ibnu Abza. Wahai Umar, kata Nafi, siapa itu Ibnu Al-Abza? Aku tidak kenal dia. Salah satu mantan budak di Mekah. Masya Allah, mantan budak kamu jadikan gubernur. Umar bertanya, ingin mengetahui, ingin memastikan bahwa ia layak menjadi gubernur. Nafi mengatakan, dia hafal Quran, dia faham ilmu faraid. Langsung Umar mengatakan, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Allah berkenan mengangkat sebagian kaum berkat Al-Quran ini. Dan menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran menjadi hujjah alaihim, bukan hujjah lahum. Umar sesungguhnya tahu betul bahwa yang layak adalah yang paling banyak hafalannya. Karenanya Umar menguji sahabatnya Nafi bin Abdul Harith. Ternyata beliau benar karena beliau meminta dan menjadikan penggantinya juga penghafal Al-Quran meskipun ia adalah seorang budak. Begitulah keutamaan
yang akan diraih oleh para penghafal Quran. Di dunia dimuliakan, diutamakan oleh Nabi. Jangan tanya di yaumil qiyamah kelak, kedudukan surganya adalah yang tertinggi atas siapapun yang beramal soleh di dunia ini. Kita akan lanjutkan bagaimana keutamaan menghafal Al-Quran menurut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah yang satu ini tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan para penghafal Al-Quran banyak disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia mereka diunggulkan, diutamakan, diberikan keistimewaan. Jangan tanya di akhirat kelak. Inilah yang keempat, bahwa para penghafal Quran layak mendapatkan kedudukan yang tinggi, tingkatan yang tertinggi di dalam surga kelak. Nabi menjamin dengan sabdanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yaqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin takrauha. Dikatakan nanti kepada sahib Al-Quran. Para ulama hadis memahami di antara sahibul Quran adalah penghafal. Karena pemiliknya, karena penjaganya. Dan sudah tertanam di dalam hati dan di dalam dadanya. Nanti bacalah. Naiklah ke tingkat berikutnya. Baca terus. Seperti engkau baca di dunia. Seperti engkau menghafalnya di dunia. Maka kedudukanmu di surga adalah setingkat, selevel dengan banyaknya ayat terakhir yang berhasil kamu hafal. Subhanallah. Jadi kalau hafalannya sedikit, tingkatan surganya juga sedikit. Manakala hafalannya banyak, apalagi sampai selesai dengan baik, tentu inilah anugerah dari Allah. Nabi SAW memberikan motivasi yang sangat tinggi. Siapapun yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi di dalam surga, tidak ada kata lain, ia berusaha menghafal. Ia sungguh-sungguh menghafal. Ia punya waktu khusus untuk menghafal. Ia siapkan sarana prasarannya. Ia selalu termotivasi untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Nanti Allah lah yang akan memberi pertolongan. Yang kelima, mendapat kedudukan setara dengan para malaikat. Padahal malaikat-malaikat adalah makhluk Allah yang istimewa. Tidak pernah bermaksiat. Patuh kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah. Dan mereka selalu tidak pernah bosan untuk menjalankan perintah Allah. Tidak pernah berhenti. Itulah keagungan para malaikat. Keagungan para malaikat disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para penghafal Al-Quran sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang baca dan ia menghafalnya akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia. Namun mereka yang sedang belajar, terus-menerus belajar, berusaha membaca dan menghafalnya, mungkin ia berat, mungkin ia terus-menerus menghafalnya namun berat. Ia mungkin kadang-kadang lupa, mungkin ia kadang-kadang juga harus berat. Ia mendapatkan dua pahala. Pahala atas usaha dan kegigihannya, serta pahala atas ia bersabar untuk terus menghafal Al-Quran sampai kapanpun, meskipun ia kemudian lebih dahulu dipanggil oleh Allah, nawaitunya sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak, Nabi SAW memberikan informasi, memberikan satu motivasi yang sangat tinggi, bahwa nanti para penghafal akan diberikan mahkota khusus, pakaian yang disebut dengan pakaian kemuliaan,
hullatul karamah, kemuliaan yang tidak ada lain, itu bentuk sebagai penghargaan Allah kepada mereka yang berpenat lelah, mereka yang mungkin mengurangi waktu tidur, mengurangi kesibukan yang lainnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kata Nabi. Kemudian Al-Quran yang berkata, ya Allah berikan dia, para penghafal Quran, perhiasan. Allah memberikan seorang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran minta lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Dia pula diberi pakaian perhiasan yang bernama pakaian kemuliaan. Al-Quran minta lagi, ya Allah ridhoi dia. Subhanallah, yang meminta Al-Quran. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada penghafal Al-Quran tadi, bacalah, naiklah, akan ditambahkan terus pahala dari setiap ayat yang dibaca, yang dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Per ayat, terus dilipat gandakan, ditambahkan pahala oleh Allah, ditambah kemuliaan-kemuliaannya. Sehingga disitulah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda di dunia. Allah berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan, Allah jaga dirinya dari maksiat. Tanda di hari kiamat ada mahkota, ada pakaian khusus yang itu adalah akan diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Yang terakhir, sahabat asa yang dimuliakan Allah, tidak hanya penghafalnya, orang tuanya, mereka yang mensupportnya, mereka yang selalu berusaha untuk memberikan kebutuhan mereka yang menghafal Quran, mendapatkan mahkota cahaya di yaumil qiyamah. Inilah riwayat dari Buraidah radhiyallahu an. Nabi bersabda, siapa yang menghafal Quran, mengkajinya, mengamalkannya, membacanya, Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Cahayanya terang benderang seperti matahari. Kedua orang tuanya pula akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan nilai apapun dari dunia. Tidak akan ternilai dengan nilai kemegahan dunia sedikit pun. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberikan pakaian yang agung seperti ini? Disampaikanlah kepadanya, inilah dulu anakmu, dulu cucumu, dulu muridmu adalah mereka yang gemar dengan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, menghafalnya dan mentadaburinya. Subhanallah, betapa kemuliaan tidak hanya diberikan kepada penghafalnya yang langsung menghafalnya, tapi siapapun yang berkontribusi, memberikan kebaikan, menyiapkan segala-galanya agar ia mudah, agar ia tenang, agar ia konsentrasi menghafal, mendapatkan karunia mahkota, bahkan pakaian kemuliaan, bahkan sekian banyak keutamaan-keutamaan. Inilah beberapa catatan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus menjadi orang-orang yang dimudahkan menghafal Al-Quran, diringankan menghafal Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal dengan saya? Sayalah yang membuat kamu begadang tidak tidur di malam hari, membuat kamu kehausan. Al-Quran yang bertanya kepada seorang yang wajahnya cerah, dan itu penghafal Al-Quran. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya. Dan kedua orang tuanya diberikan pakaian yang indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Orang tuanya bertanya lagi, ya Allah, dari mana kami bisa mendapat pakaian seperti ini? Dijawab, karena anakmu bita'lim waladikum al-Qur'an. Kamu dahulu mengajarkan, kamu dahulu memotivasi, kamu dahulu menyiapkan, kamu dahulu memanggil guru-guru, kamu dahulu memanggil ustaz dan ustazah, sehingga anakmu baik dengan Quran, anakmu dekat dengan Quran, anakmu menghafal Al-Quran. Inilah motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya motivasi ini adalah dalam rangka kita menjadi para penghafal, menjadikan keluarga kita, menjadikan sahabat kita, terus bahkan masyarakat kita. Mudah-mudahan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya layak menjadi huffazul Quran dan ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian sahabat asa yang Allah muliakan, kita terus mengkaji Quranic Live dari berbagai perspektif
agar Quran selalu bersama kita, selalu memberikan pertolongannya kepada kita, keberkahannya kepada kita, dan syafaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.